dikatakan sini aku tidak akan mati, betul, dia kan memang Tuhan, jadi dia memang tidak mati. Jadi yang keluar dari kubur siapa, Bang? Nah, mengenai nubuatan itu kan seperti yang Abang bilang, ada orang-orang Kristen juga yang mengatakan ada 300 sekian nubuatan. Kan itu yang mereka katakan, yang dikatakan Yesus kan segala nubuatan yang tentang aku itu harus tergenapi, kan demikian. Iya. Kan bukan berarti juga ini kepada Yesus juga ini nubuatan ini gitu, Bang. Yesus sendiri yang mengatakan itu, abangku. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Mazmur. Dan maksud saya kan gini, batu penjuru itu Yesus. Tahu juga apa yang dimaksud Yesus itu kan kita nggak tahu juga kan, Bang, tentang nubuatan yang mana ini yang dia katakan. Sementara ini kan persepsi kita yang menyatakan ini nubuatan itu kan kita Abang atau orang-orang Kristen sebelumnya. Nah, mengenai hal ini kan tulisan Daud, kan demikian. Abangku, Kisah Para Rasul 4:11 boleh Anda baca? Kisah Para Rasul 11 ayat 4. Oh, Kisah Rasul 4 nomor 11. Ya. Oke. Bisa dibaca? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang tadi yang bersinambungan dengan ayat Mazmur tadi kan? Nah, ya berarti yang tidak akan mati siapa? Ya Yesus, memang Yesus tidak mati. Oke, baik. Baik abangku, saya teman-teman yang dibawa minta buka kamera gitu. Kita ajak naik teman-teman yang bisa buka kamera ya. Boleh Bang ya? Oh, iya. Oke, sip. Makasih Bang. Thank you. Salam kenal. Salam kenal. Siap. Oh, satu lagi lah ya. Boleh. Silakan. Mengenai Yesus kan begini. Ada juga sebagian orang-orang kita Kristen kan yang menyatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau saya memaknainya kan tidak demikian begitu. Kalau Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan demikian di Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Kalau dikatakan dia manusia, itu juga tidak tepat karena yang dikatakan manusia itu lahir dari seorang ayah dan ibu. Begitu. Kita yang disebut manusia bukan manusia. Yes, berarti secara penampakan dia dikatakan manusia, secara penglihatan pada zaman itu. Nah, tapi kalau dikatakan kan berbeda persepsinya ketika dinyatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Seakan-akan kan ada orang kan bingung jadinya begitu. Orang bingung seakan-akan dia mempunyai sosok ganda begitu. Tetapi kan Yesus tidak pernah terlahir dari seorang ayah ya, dengan berhubungan dengan seorang ibu, lalu lahirlah seorang anak yang dikatakan juga anak manusia begitu. Nah, yang dikatakan manusia itu begitu. Jadi kalau yang dikatakan 100% dia manusia, 100% Tuhan itu suatu makna yang membingungkan orang begitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kok bisa Tuhan jadi manusia gitu. Jadi Kristus itu dia tidak lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Kita yang dinamakan manusia itu yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Begitulah yang dinamakan manusia. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan kepada rekan-rekan orang-orang kita Kristen. Mungkin selanjutnya bisa dicerna makna tentang apa yang saya katakan ini. Gitu. Oke Bang, oke. Thank you Bang. Kasih Bang ya. Terima kasih atas waktunya Bang ya. Siap. Sama-sama Bang Randy. Salam kenal. Iya. Kalau bisa teman-teman yang naik langsung buka kamera ya. Tak perlu lagi hanya untuk buka kamera. Silakan Saudara Nathanael. Buka kameranya Bang. Ya. Silakan. Selamat malam. Malam.
Mantap sekali orang ini. Saya kurang ini apa? Kurang setuju dari apa yang saya beberapa detik dengar tadi. Siap. Menurut saya, Abang dari Katolik? si abang, saya Protestan. Saya bukan, ya saya nggak pernah apa itu belajar Alkitab baik, juga jemaat biasa, juga nggak pernah kuliah tentang Alkitab. Ya semuanya jemaat biasa lah. Cuman yang jadi ganjaran saya gini tadi kan dibicarakan gini, benar yang di Mazmur tadi, nubuatan untuk Yesus, saya setuju. Lalu diulang oleh Yesus sendiri dalam Matius, Markus, sampai disampaikan oleh Petrus tadi dalam Sabda Rasul. Saya setuju. Yang nggak setuju itu gini, Yesus nggak pernah mati. Yesus hidup kan, ya. Nggak mati kan, enggak. Saya nggak setuju. Dalam nubuatan Mazmur itu benar-benar batu penjuru itu hidup. Benar. Halo, suara saya bisa didengar? Nah, bukan nggak pernah mati. Artinya sekalipun Yesus mati, dia tetap hidup. Jadi kalau yang di sini yang ditulis abang, siapa yang keluar dari kubur? Yesus jawabannya. Berarti mati, Ada dua Bang. orang yang pernah Berarti mati. hidup dia. Mati, Bang. Hidup dia. Mati. Orang mati nggak bisa keluar dari orang mati. Berarti bisa kalau keluar dari kubur. kalau begitu itu bukan Yesus. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, Bang. Karena dia mati. Karena dia mati, Bang. Dalam nubuatan, ya toh, memang dia tidak mati hidup, ya toh. Tapi dalam kenyataannya waktu itu, jadi gini, sebelum Yesus ada, sudah ada nubuatan, di sini paham ya? Itu nubuatannya Yesus tadi, datang Mazmur ke dunia. 118, nubuatannya dia tidak akan mati. Berarti yang mati yang keluar dari kubur bukan Yesus, Bang. Nah, ini salahnya di sini. Yang Mati salah saya yang atau Bang? dimaksud sampean. Gini, Kok bisa? Bang Anda Sumbu. ngerti nggak? Nah. Dia tidak akan mati. Kalau tidak akan mati, mati. Jangan paksakan Betul. keadaan. Loh, Bukan nggak paksakan. Gini. gimana? Yang sampean, saya bilang sampean aja. Yang sampean bilang mati itu benar-benar mati dan tidak bisa hidup kembali. Nah, begitu mati dia tidak bisa keluar. Bukan itu maksudnya. Di situ dikatakan dan tidak akan mati. Kalau Anda baca nomor 12-nya lebih menarik lagi dari Mazmur 118 itu. Orang-orang ribuan mengelilingi aku. Mereka akan mengelilingi aku. Mereka akan meneriaki aku. Demi Tuhan, sesungguhnya aku tidak akan pernah kemudian kalah. Aku pukul mundur mereka. Aku tidak akan mati. Nah, tuh. Iya, betul. Begini ya. Maksudnya begini, seandainya pun, Kok seandainya, Bang? Ini nubuat tidak akan bukan. mati kok. Betul. Maksudnya tidak akan mati itu bukan berarti terus dia hidup terus gitu, enggak. Itu hanya Lah kan Petrus, Daud juga meramalkan bahwa jasadnya tidak mengalami kematian. baik. Daud yang meramalkan cucunya sendiri. Nah, ini saya setuju. Itu Nah. yang dibilang abang tadi bahasa kiasan. Loh, bahasa kiasan. Kiasan. Jasadnya tidak Jadi- mengalami kematian. Tubuhnya tidak mengalami kematian. Jasad ini, jasad. Dan dia Betul. tidak Saya ditinggal di setuju. kuburan. Dia tidak ditinggal di alam kubur. Itu nubuat Daud kepada cucunya. Yesus. Betul. Berarti yang keluar Saya dari setuju. kubur itu bukan Yesus. Gini ya. Gimana orang ini? Yesus yang tidak lainnya. mati. Jadi gini. Yesus tidak mengalami kematian. Berarti bukan dia yang keluar dari kubur.
Bukan begitu. Bang, Bukan kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, entah sedetik, 2 detik, 4 detik, aku tidak akan mati. Apakah orang itu akan mati? nggak ada detik-detiknya. Lah, saya tanya sama Abang, kalau dikatakan aku tidak akan mati, pertanyaan saya, apakah orang itu akan mati? Enggak. Nah, gitu dong. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yesus. Mati dong. Yesus yang keluar dari kubur. Berarti Enggak. ada 2 Yesus. Berarti Bukan ada 2 dua. Yesus. Bukan 2 Yesus, satu aja. Lah, Yesus Jadi begini. satu tidak mengalami mati. Yang keluar dari kubur mengalami mati. 2 dong. Mana yang Bukan. Bukan 2. Lalu jadi gimana ceritanya? Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Betul. Lah, Betul. jadi yang keluar dari Saya kubur setuju. siapa? Yang keluar dari kubur Yesus. siapa, Bang? Nah, berarti Yesus. itu bukan asli. Karena itu Asli. mengalami mati. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Baru menjadi Tuhan setelah dia mati. Nah, itu sebenarnya Samin sudah paham. Nah, berarti itu Itu bukan sudah Yesus. Itu bukan Yesus karena dia mati. Loh, gimana sih? Yang Anda sembah itu adalah Tuhan Anda. Yesusnya tidak mati. Tuhan Anda itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus, penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia, Bang? Menurut Yesus. Maksudnya Yesus sendiri. Penguasa dunia itu iblis. Wah, Begini, bahaya Bang. begini ya. Bahaya Bang ini. Begini Pada ya. belajar dia ini. Begini tak, begini. Ya, makanya kan saya bilang gini, saya ini bukan ahli Alkitab, bukan. Saya cuma sebenarnya. Jadi gini loh. Jadi gini. Iya, iya. Kan di sana pernah dicatat begini. Dia akan digiring seperti domba kelu ke pembantaian dan tidak. Nah, itu cerita yang muncul Ini belakangan setelah penyaliban. Betul. Nah, itu cerita yang ini disusun. Itu cerita itu yang disusun. Nah, disusun oleh orang-orang yang menggiring bahwa yang disalib itu Yesus. Mazmur tertulis sebelum ada tragedi penyaliban. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku sebelum penyaliban. Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar dari alam kubur. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Itu bukan aku, jangan kau percaya. Jadi jangan dipaksakan ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati, lantas dia mati. Itu lucu, itu pemaksaan, Bang. Bukan pemaksaan, itu Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Betul, saya setuju. Lalu yang minum anggur di Yohanes 19 nomor 30, lalu dia mengecam anggur, lalu dia menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia. Itu siapa? Waktu sama Judas itu. Waktu disalib. Itu siapa? Dikatakan bahwa lalu menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Itu siapa yang mati? Yesus. Lah, yang tadi yang mengatakan aku tidak akan mati siapa? Itu yang kalau waktu ditulis di Mazmur itu yang orang pakai bahasa kiasan, tapi yang dibilang yang nggak akan mati itu ya Yesus itu. Lah, tapi buktinya Yesus Yang dimaksud mati. itu. Artinya Yesus lain. Ada orang mati yang kalian sangka Yesus, padahal bukan. Bukan, nggak ada Yesus lain. Nggak ada. Loh, Bible Anda ini muncul belakangan setelah tragedi penyaliban baru muncul Bible Anda ini. Bible Anda yang menceritakan yang mati itu Yesus. Tapi Yesus sebelum tragedi penyaliban mengatakan, aku tidak akan dibunuh. Yohanes 10 nomor 17-18, tidak akan pernah bisa ada yang mengambil nyawaku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Itu saya setuju. Jadi Nah, gini, terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus.
Iya. Bahaya Itu hanya Marsega sebuah generasi. penggenapan. Itu hanya sebuah Kalau penggenapan. penggenapan mengatakan aku tidak akan mati, ya tidak mati, dan penenggapannya itu tidak akan mati penggenapannya. Kok jadi mati penggenapannya? Aku tidak akan mati, terus digenapi oleh yang mati. Ya, kayak nyambung bang. Bukan yang nggak Marsega mati generasi, dengan yang Marsega mati. generasi, Marsega generasi. Bukan Rusak generasi Indonesia bukan kalau begini abangku. Rusak. ini yang rusak bukan generasi, ini yang rusak pemahamannya. Jadi gini, Anda yang Bukan rusak karena Yesus batu penjuru, aku tidak akan mati tetapi hidup. Datang abang mengatakan yang mati itu siapa? Yesus. tapi kan hidup lagi. Berarti Setelah 3 mengalami hari kemudian mati. Sesuai. Betul. Tidak mengalami mati, Betul. hidup lagi, tidak ada urusan dengan hidup lagi. Tapi dia mengatakan aku tidak akan mati. Gimana bang? Jangan dipaksa dong bang, jangan dipaksa. Yang tidak bisa, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Bukannya tidak akan mati terus benar-benar Loh, kenapa? nggak pernah hidup lagi, bukan. Kenapa anda lebih hebat dari Yesus? Kenapa Bukannya anda lebih lebih hebat? Lah, iya buktinya. Yesus mengatakan bang, Yohanes 10, nomor 17, nomor 18, tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa, nggak ada. Nah, Benar. jadi yang dibunuh tentara Romawi siapa? Yesus. Marsega generasi. Mana bisa bangku? Alamak. Aduh. Sampai ini Aduh. gini ya. Gini Aduh, ya. parah ini, parah ini, parah. Setelah Parah. perjamuan itu, Parah, perjamuan itu, dia Parah. kan kan ke Getsemane ya toh. Setelah perjamuan kan ke Getsemane. Nah, Ya. itu mau menggenapi nas Menggenapi yang apa? sudah ditulis. Ya, nasnya yang tadi Ya, tidak akan Yesaya mati. itu loh. Kok Yesaya Kan pula yang diambil? kan yang nulis kan bukan Daud aja, Yesaya juga kan. Tapi Yesus menyebutnya Mazmur. Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Mazmur. Betul. Nah, kenapa Betul. jangan ke Yesaya? Itu ditulis lebih dulu, setelah itu Yesaya. Iya. Jadi yang menulis tentang Yesus bukan hanya Mazmur aja, banyak. Tapi Yesus mengatakan Itu. harus tergenapi yang ada di Mazmur. Kenapa abang lebih hebat Betul. dari Yesus ya? Bukan lebih hebat. tetapi Yesus mengatakan aku rentetan tidak akan dari- mati. Ya, Aku tidak akan mati. Aku Yesus tidak akan mati. betul. Tetapi Lalu yang dimaksud keluar dari tidak kubur akan siapa? mati, Yang keluar dari ya kubur Yesus siapa? lah. Iya. Yesus. Marsega generasi. Bagaimana ceritanya? Aku tidak akan mati. Yang keluar dari kubur Yesus. Wah, pening aku abang. Gimana ceritanya? Bukan pening. Sampai kurang paham tentang Coba. nas yang antara Apa yang anda pahami ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati? Apakah arti kalimat itu akan mati atau tidak akan mati? tidak akan mati. Ah, gitu dong. Jadi yang dibunuh tentara Romawi Maksudnya siapa? Yesus. Iya. Maksudnya Masolang generasi. maksudnya tidak akan mati bukan berarti Tidak mati. Tidak mati. Bukan berarti terus ditusuk-tusuk hidup, terus disayap hidup, terus bukan begitu. Jadi maksudnya aku tidak akan mati itu maksudnya mati. Kalaupun pernah melewati kematian, kalaupun pernah melewati peristiwa penusukan, kalaupun pernah melewati peristiwa penyaliban, Garam, 3 hari Bang. kemudian, Aduh. 3 hari kemudian setelah kematiannya dia hidup. Ya Karena mati loh. Nats itu harus Nubuatnya digenapi. aku tidak akan mati, Cak Kangkung. Kok bisa mati? Piye to, Mas? Ikut jangan asa enake dhewe sampean. Rem nendi mlaku-mlaku. Iya, toh, Mas. Saya tak rotok menjawab ben tak bebas.
Tidak akan Maksudnya mati itu- ya tidak mati. Oh, keluar dari kubur ya bukan dia. Ayo teman-teman Kristen silakan nonton Bang Suma. Kalau misalnya tidak berani naik nonton aja di bawah. Insya Allah gunakan akal sehat. Itu enggak apa-apa. Tujuan. Tapi gini, pemahaman yang sebenarnya. Iya Yang lebih sebenarnya. Abang lebih pintar dari Yesus Jadi- kayaknya. Lanjut. Bukan lebih pintar. Jadi gini, Alkitab itu saling menggenapi. Jadi antara Matius, Markus, Lukas, Iya. Yohanes itu masing-masing menilai dari satu peristiwa dari berbagai sisi. Bentar itu dulu. Nah, tentang Yesus pun ditulis dari berbagai nabi, termasuk Mazmur, termasuk Yesaya dan yang lainnya. Nah, kalaupun Yesus berkata tentang Mazmur harus digenapi, tidak harus disebutkan nanti Mazmur begini, nanti Yesaya begini, enggak harus begitu. Karena apa? Belajar tentang Yesus, saya malam hari ini saya berharap gini, sampean sama saya nggak bakal nemu titik temunya. Karena apa? Terlalu rendahnya kita, terlalu jauhnya antara kesucian kita sama Yesus, terlalu gampangnya bodohnya antara kita dengan keberadaan Yesus. Saking tingginya derajat Yesus, kita tidak bakal pernah sampai memahami Yesus. Kita hanya meraba-raba. Kita hanya tahu dari apa yang pernah kita baca. Kita hanya berusaha untuk memahami apa yang seharusnya kita pahami dari berbagai peristiwa yang sudah disampaikan. Nah, dan orang-orang yang memahami hal seperti memang tidak semua. Kalau sampai hari ini Bang Suma nggak paham, mungkin Bang Suma bagian dari orang yang tidak diberi pemahaman. Contohnya Yesus pernah gini. Contohnya gini, Yesus pernah ditanyain sama muridnya begini. Tidak Yesus akan pernah mati ditanyain kok. gini. Abang ini Iya, lucu. iya, betul. Jadi Iya, begini, iya. Yesus pernah ditanya sama muridnya begini. Apa itu? Yesus, kamu ngasih pelajaran kok pakai perumpamaan kenapa? Kenapa nggak langsung aja? Supaya apa? Yang tahu hanya orang-orang yang khusus tahu agama gitu aja. Ada orang-orang yang tidak tahu, biarlah mereka ke jalannya. Jadi emang hanya orang-orang tertentu yang memahami Yesus ini. Orang-orang harusnya- tertentu yang khusus diberi karunia mengerti tentang Yesus. Harusnya nggak usah ada Banyak Bible. orang Bang. yang Bible itu disampaikan jadi begini. Bible supaya itu jangan disampaikan dipahami. kepada khusus Supaya jangan dipahami. Supaya jangan dipahami. Bukan. Jadi Bible itu disampaikan untuk dipahami atau untuk jangan dipahami? Dipahami. Ya, kalau dipahami, kepada kalau ada perkataan orang-orang aku tidak akan mati, maksudnya apa itu, Bang? Aku tidak akan mati. Maksudnya mati. yang bisa memahami Bible itu hanya orang-orang yang dapat karunia khusus dari Allah untuk Iya. paham. Gitu Oh, aja. jadi maksud Abang kalau orang dikasih karunia khusus itu kalau ada kalimat aku tidak akan mati. Nah, orang yang menemukan karunia khusus itu akan memaknai bahwa orang itu akan mati gitu. Kok kebalik ya? Bukan masalah kematian dan tidaknya, masalah Nah, kan di situ kepercayaan, aku keyakinan, tidak masalah akan aslinya. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Musuhku akan kupukul mundur. Waduh, ini kelirunya di sini. Kalau sampai mengartikan musuhku akan dipukul mundur, pemahaman sampean itu seperti pemahaman orang-orang Israel pada saat Israel dalam cengkeraman Romawi zaman itu. Begini, orang Israel Musuhnya berharap Yesus ada di situ seorang siapa, Bang? Mesias. Musuhnya Yesus di Nah. situ siapa? Pertanyaan sampean di sini udah melenceng jauh, tapi saya tahu. Enggak, Tapi gini, musuhnya Yesus siapa? Tahu jalan pikiran sampean. Musuhnya Yesus itu iblis. Nah, Musuh menang Yesus gak iblis? Itu, Menang gak iblis, maut. Bang? Ya, menang gak iblis? Kalah. Berarti yang disalib Soalnya iblis apa? siapa? Berarti yang disalib iblis siapa? Iblis tidak pernah nyalip siapa-siapa. Lah, Yang nyalip Lukas Yesus itu dua- bukan iblis. Lukas 22 nomor 3 iblis yang menyerahkan Yesus.
kepada tentara Romawi melalui perantaraan Yudas. Alamak. Nah, itu kan iblis ya. Ya. Menyerahkan Yudas ya toh. Gampangannya masuk dalam Yudas untuk menyerahkan Yesus gitu ya. Nah, Iya, berhasil nggak? itu bukan masalah berhasil dan tidaknya. Iya, yang harus. Itu hanya satu cara. Harus. Musuhnya Enggak Musuhnya Yesus menang atau kalah? Kalah. Kalah musuhnya Kalah. kan? Berarti yang disalib sama iblis yang merasuki Yudas itu siapa? Yesus. Iya. Yesus bukan kalah. Karena apa? Setelah kematiannya, justru Yesus yang kalah. ya betul, bukan salah. Kalah dia Jadi yang gini. disalib kok. Nah, kalau Yesus kalah, setelah disalib dia tidak akan bangun lagi. Dia tidak Lah akan bukan bangkit lagi. begitu. Dia Tetapi mengatakan aku tidak akan mati. Yang dikatakan Yesus menang adalah ketika mereka sekongkol kerjasama untuk membunuh Yesus, tetapi yang dibunuh justru mereka salah satunya. Itu baru Yesus menang. bukan. Iya, Kalau kok bisa yang menantang Yesus? seandainya bukan. Kalau seandainya yang terjadi seperti yang Abang mau, itu tidak menggenapi nas Alkitab Yesaya. Loh, kenapa Kenapa? harus maksa kitabnya Nas Yahudi? Alkitab. Kenapa harus memaksakan kitabnya Yahudi untuk duduk Yesus di sana? Sedangkan kitab Yesaya itu untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Aduh, sampai nggak Aduh. paham lagi berarti. Waduh, nggak paham lagi. Waduh, ada Jadi Bible di situ. gini, Bisa jadi buka begini. Bible, saya tunjukkan. Bisa Adalah. buka Bible? Silakan. Ya, Ambil dulu. Ambil sebentar ya. Iya, ambil. Ya. Buka Yesaya 1 nomor 1. Buka. Saya mari ya. Pegal pinggangku habis jogging tadi, Bang. Jadi nggak ajak-ajak sih, ngajak saya. Tadi saya naik panggung. Ngapain? Joget Kuda lumping. 17-an. Oh, Saya paling suka joget-joget. Apa? Iya, saya pasal berapa? Saya enggak apa. pasal 1. Saya itu bukan. Pasal 1. Yesaya 1. Iya. Yesaya 1. Terus Iya. ayat itu berapa? 1. Ayat berapa? 1. 1. Ya. Baca, Bang. Saya bacakan ya. Ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada enggak Yesus, Bang? Lagi. Ada enggak Yesus? Ini aja. Ada enggak Yesus? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Terus apa? Ada Yesus enggak? Yesus jelas belum lahir waktu ini. Nah, Yesus berarti Yesaya itu bukan berbicara tentang Yesus. Aduh. Tadi Kan abang ini- baca apa? Tadi abang baca apa? Penglihatan Yesaya bin Amos itu terkait dengan apa? Terkait siapa itu? Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu terkait zaman mana? Zaman apa yang diceritakan kemudian oleh Yesaya? Amos? Nah, ini Apa lagi? ini Otam? gini ya. Ini Apa gini lagi? ya. Ini gini ya. Diplesetin lagi. Bukan diplesetin. Nah, itu kan Amos itu sudah mengaku. Catat. Nah, Betul. Gini ya. penglihatan Amos tentang Ya udah. dengan Israel Yehuda dan Yerusalem ini pada masa ya Israel yang menceritakan pada masa penglihatannya itu meliputi masa Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Yotam. Raja Yehuda. Hizkia. Keempat ada Yesus. Ada Yesus Yesus. ya belum lahir tuh waktu itu. Ya berarti Yesaya Jauh, itu no. bukan untuk Yesus. Piye to Mas jangkrik. Berarti yang di Yesaya Bukan. itu bukan untuk Yesus. Alamak. Loh, yang namanya apa itu apa jenenge nas itu ya ajaran itu tidak harus serta merta ditulis nama. Itu penglihatan Amos.
Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda Israel yang menceritakan pada masa, jadi yang dinubuatkan itu adalah kisah Yerusalem dan Yehuda yang meliputi zaman 4 itu, Abang. Nah, di sini sampean rodo paham. Ya, saya rodo melu. Jadi gini. Berarti Yesus Ini- nggak diceritain di situ, bukan Yesaya untuk Yesus. Yesus diceritain tapi tidak langsung serta-merta menyebut nama Yesus, tetapi Nah, itu ada kan nama Yerusalem. lebih pintar Udah di sini. lebih pintar dari Yesaya, memang- Abang ini. Tadi lebih pintar Bukan. dari Yesus, sekarang lebih pintar jadi Yesaya lagi. Abang ini. Ya, soalnya apa? Soalnya apa? Cerita-cerita. Jangan-jangan tentang di abang sini ini nanti- jelmaan Paulus. bukan Jerman Paulus. Justru memang pemahamannya itu tidak seperti itu. Jadi Kok abang merubah bunyi kitab yang ada? Katanya kitab suci, tapi kok dirubah? bukan dirubah, Hanya cuma pemahamannya itu hanya gara-gara abangku ini demen kali nyembah orang yang keluar dari kubur itu, Masya Allah. Ayolah bang. memang kalau yang keluar dari kubur itu Yesus memang harus disembah. Nah, kenapa saya demen menyembah orang Kenapa Yesus yang keluar? Yesusnya nggak mati. yang mati dia? Aku tidak akan mati. Bukan mati yang seperti sampean bilang terus mati nggak bangkit lagi, Ya, bukan. pandai-pandaian. Yesus di dalam Yohanes 10, 17, 18 tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Jadi Yesus itu ibarat dikasih pisau di sini bang, cerulit, kebal dia, nggak akan mati, Oh, kebal. nggak seperti itu. Yohanes 17, Kalau- nomor 18, Yohanes 10, nggak ada yang bisa ngambil nyawaku, nggak ada. Betul. Nah, Betul. terus Nggak ada yang bisa terus ngambil nyawa Yesus. terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus. Jangkrik. Katanya nggak ada yang bisa bunuh. Oh ya, Yesus dibunuh. Memang nggak bisa. Gimana? Memang nggak bisa. Buktinya dia sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang. Ya, tapi yang mati di atas Sampai salib itu sekarang. tuh, yang mati itu di atas siapa? Yang disalib? Yesus. Iya, gimana ceritanya ini? Alamak. Aduh. Tapi bangkit lagi. Tak ada urusan Setelah dengan 3 hari bangkit, tak ada kematiannya. urusan dengan kebangkitan, tak ada. Dia itu tidak Harus bangkit diurus. Karena apa? karena dia tidak mati. Kalau tidak mati ya tidak bangkit. Dia bangkit karena mati. Karena apa? Itu rentetan dari peristiwa yang sudah dicatat. Gitu. Dia Jadi dia gini. bangkit karena mati. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Iya, mari saya itu enggak apa Alkitab. Coba sampean mungkin lebih tahu. Yesus pernah berkata, aku akan bangkit 3 hari kemudian itu. Sampean cari. Kalau nggak bukan salah itu aku di akan Matius bangkit. 24. Dia tidak Iya. mengatakan aku akan bangkit. Dia Gimana akan sih? bangkit. Dia kata Yesus, dia anak manusia akan diserahkan untuk dibunuh oleh manusia. Dan pada hari Itu ketiga, di mana itu? Lukas Di 2, mana itu? Lukas 22. Itu yang saya maksud, sampean juga tahu, sampean lebih pinter. Coba kita baca. Lukas pasal 22. Iya, Berapa? Lukas Lukas 22. Lukas 22 Lukas data nomor 22. nomor berapa itu teman-teman? Berapa Lukas 22? Ada yang ingat gak? Sampean lebih hafal. Buka aja Saya dulu itu Lukas 22 soalnya- Bang. Ya ini Ada saya yang ingat gak Alkitabnya- teman-teman Lukas 22? Saya tuh soalnya aduh HP ku mati pisan. Alkitabku mati. Alkitab mati. Sementara Tapi, Yesus tidak mati di Alkitabnya dunia. HP. Ada coba sampean ganti yang baca. Nanti Lukas Waduh. 22. Iya. Silakan, Bang. Jadi gini loh Bang. Cara memahami Alkitab. Waduh, sampai ini bahaya sekali ya. Saya sampai ngomong yang keluar dari kubur bukan Yesus, terus yang mati bukan Yesus, yang disalib Yesus, malah sampai bilang yang disalib bukan Yesus. Aduh, aliran sesat nanti sampai. Bahaya sekali. Betul sampean. Aliran Ngeri sesat sampean. katanya. Aduh, parah. ngeri sampean. Masa bisa kayak gitu? begini. Gimana? Ya, sing dimaksud Yesus tidak akan mati bukan berarti Yesus tidak pernah mati. Satu, yang kedua,
sekalipun Yesus berkata tidak pernah mati, bukan berarti terus ditaruh pedang di sini, mek, tidak mati, bukan. Yesus tidak pernah mengatakan, dan Yesus tidak pernah punya ilmu kebal tubuh, enggak begitu. Memangnya limbat, bukan begitu. Berarti limbat lebih hebat. Bukan lebih hebat, tapi enggak seperti itu. Nah, jadi gini, bilangin nanti itu arahnya itu betul. Yesus itu lucu abang ini. Ketika jadi manusia, ya seperti manusia kayak sampean saya lah. Ya pernah lapar, pernah marah, podo, bang. Sehingga podo, berhubung dia itu memang sebenarnya bukan manusia beneran. Bedanya manusia begitu mati enggak bangkit lagi. Nek Yesus bedanya sama kita, sama manusia, kalaupun dia sudah mati, kematian tidak akan membuatnya mengakhiri kisah hidupnya. Kematian hanya dilewati 3 hari saja, setelah 3 hari hidup kembali. Sehingga dimaksud Yesus berarti dia mengalami mati. Aku tidak akan mati. Memang nats sing sampean baca itu sing Lukas juga sampean baca. Memang harus digenapi. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Syukran Alia. Betul. Yang dimaksud tidak akan mati bukan berarti ditaruh pedang di sini ngek nggak mati, bukan. Ditusuk sama prajurit Romawi ketika disalib, perutnya joblos blus, keluar airnya, nggak mati, nggak begitu. Salah itu. Jadi lalu bagaimana tadi begini, baca dalam Lukas tadi sing 24 tadi, dia tidak akan mati, kalaupun melewati kematian dia bakal hidup kembali. Ini yang membedakan antara sampai saya dengan Yesus. Nggak pernah mati kok terus ilmu kebal orang ngono, enggak masuk itu. Enggak pernah mati kok terus pernah disalib kok. Terus yang disalib orang lain, enggak ada orang lain. Kleru itu, bahaya sampai itu. Sampean Kristen apa bukan, Bang? Bukan, Bang. Waduh. Pantesan. Betul. Waduh. Walah. Sampean bukan orang Kristen kok berani paham sama kitabnya orang Kristen. Aduh. Berarti gini, gimana? Sampean tidak paham Alkitab. Nih, sampean bukan orang Kristen ya. Sampean hanya berusaha memahami kalimat. Saya itu memahami kalimat, bukan Alkitab. Nek sampean orang Kristen, saya yakin pemahaman kita berbeda. Memang Alkitab Yesus mengajarkan itu lewat perumpamaan supaya hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah dapat karunia khususon, dapat karunia Allah untuk mengerti dan diberi jalan hidup. Mlebu swarga nol gampangane ngono Bang. Lha kok terus. Nah, nek sampean ndak paham ora apa-apa. Banyak sing ndak paham lainnya. Bukan berarti orangnya bodoh, ndak. Memang tidak masuk catatan orang-orang yang diberi karunia untuk memahami Alkitab. Ngono Bang. Wah, pantesan lho kok ket mengkelek. Ternyata bukan orang Kristen, malah jadi orang paham Alkitab. Jadi kalau orang Kristen begitu gini, sampean tanya sama saya aja. Sampean tanya saya karena enggak akan bertanya saya. Enggak bertanya saya karena apapun yang tertulis di Bible Anda itu akan bertentangan dengan akal. Untuk apa saya tanya? Betul. Betul. Saya kan gini, itu sama halnya. Nah itu. Sama halnya saya memperbodoh diri itu. Betul. Saya setuju itu. Jadi gini, saya ulangi kata sampean. Apa yang tercatat dalam Bible Anda itu bertentangan dengan akal. Betul. Memang pantasan aja Bang, pantasan dari tadi. Tidak semua masuk dalam akal manusia. Tidak semua.
Tidak semua. Yesus bertemu sama Simon Petrus yang ahli mencari ikan, ahli jenis ahli loh. Dari kecil itu sudah bukan cari ikan. Dia tahu tempatnya ikan di mana, lautnya di mana tahu. Jam berapa ikannya itu tahu. Nah, Petrus pulang dari cari ikan semalam itu tidak dapat apa-apa. Nah, begitu Yesus datang, kamu tebar jalanmu ke kiri. Itu sepisan tok, busuk jalannya penuh, nggak masuk akal bang. Karena apa? Memang masalah Allah, masalah Tuhan, apalagi Yesus nggak pernah masuk akal. Yesus punya 5 roti, rotinya 5 bang. Nah, 5 rotinya 5, ikannya 2, kecil-kecil 2. Nah, ada orang 5.000, tok. Ambil itu 5 roti 2 ikan, ditaruh keranjang terus berdoa. Itu untuk membuktikan Sama apa bang? 5 roti. Itu bisa itu bukti untuk dia berikan itu bukti sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Aduh, bukan beli. Ini loh tak ceritani. Enggak, maksudku Yesus itu memperlihatkan seperti itu untuk supaya kita imani dia Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan diimani, itu Lalu? kisah. Iya, kisah itu Masalah iman itu pribadi itu. Yesus mempertontonkan hal itu di depan orang Yahudi supaya dia dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan, nggak penting. Yesus itu mau percaya mau enggak itu nggak penting. Waduh. Yesus itu mengajar gitu. Waduh, makanya gini. Yesus itu melakukan mukjizat untuk membuktikan kalau dia itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Salah. Yesus mengatakan itu. Bukan. Yohanes 5 nomor 36. Ayo, bantah aja terus, bantah terus. Bukan, ada kesaksian, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ayo. Itu pemberitahuan hanya kepada orang itu. Tetapi secara keseluruhan, Yesus setiap ngomong, kok jangan. Memang iyalah. Banyak yang nggak masuk akal. Jadi membantah dalil loh. Orang piet, orang ngedan kok diajak diskusi, kirain tadi sehat. Lama-lama kok curiga nggak waras sih. Ternyata betul. Tidak akan mati kok diartikan mati. Kalau dibilang nggak semua orang bisa ngerti Bible karena tidak masuk akal, ya ditulis aja di situ. Aku akan mati. Kenapa nggak ditulis di situ? Kayak gitu aja supaya orang ngerti. Kenapa harus dikatakan aku tidak akan mati, tapi ternyata artinya mati? Dasar. Ambil galingkang, peras, minum airnya biar sehat. Halo bakso tumis, bisa buka kamera? Belum bisa bang. Belum bisa. Tunggu aja buka kamera bisa bang ya. David. Buka kameranya bang David. Baik. Oke. Oke bang. Tadi abang menyimak diskusi kami bang. Apa itu? Dorong. Oke. Menurut saudara, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur. Ya, pada hari ketiga. Yesus Berarti Yesus mengalami kematian. mengalami itu. Tapi nubuatan untuk Yesus itu mengatakan aku tidak akan mati. Iya. Dia kan mana yang mati betul? dalam 3 hari. Betul. Dia mati Lanjut. dalam 3 hari. Lanjut. Nah, kan dia mati dalam 3 hari. Jadi bangkitnya 3 hari setelah naik ke surga. Halo bang. Gimana bang? Sorry, saya lagi perlu soalnya. Ya. Gimana? Dia kan mati 3 hari, jadi bangkitnya 3 hari itu kan naik ke surga. Tapi kan dikatakan dia mengatakan aku tidak akan mati. Mana dalilnya?
Di Mazmur 118. Itu semuanya dikutip. Hah? Kalau misalnya Alkitab kan nggak dikutip semua dari arahan kita. Kenapa bisa berubah dengan ajaran Yesus? Kenapa berbeda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang mati? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa mati gitu? Kenapa saudara pingin kali Yesus yang mati? Kenapa kenapa sama seperti iblis? Mau kali Yesus yang mati? Nggak ada. Siapa yang mau ngintip mati? Lah, tadi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Doubling bang, doubling suaranya. Doubling. Mungkin ada 2 perangkat HP, dimatikan aja satu. Gini bang, dia kan mati, kan dia itu disalibkan. Gimana? Dia akan disalibkan. Iya. Tapi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Coba bacakan dulu, mana dalil? Coba Anda buka di Mazmur 18. Gak bawa Alkitab bang. Coba Anda buka di Mazmur 18. Oke, gimana? Gak Mazmur 118 nomor 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Gimana? Hanya saja dia kan mengalami matinya itu naik ke surga, ya kan? Dia mengatakan aku tidak akan mati. Betul. Dia kan tidak akan mati kan? Hah. Lalu yang keluar dari kubur siapa? Tapi yang setelah 3 hari dia akan bangkit lagi. Yang namanya tidak akan mati bang, tidak ada cerita mau bangkit 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 bulan. Dia tidak akan mati. Istilahnya, Bang. Hah? Begini. Beda kayak Muhammad. Bang. Dia akan mati untuk selamanya ya. Nah, di mana kemudian Yesus mengatakan dia akan mati 3 hari? Nggak ada. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Kalau tidak akan mati itu maksudnya akan mati gitu bang. Itu kan dia akan mati karena disalibkan. Itu kan Iya. istilahnya. Kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang disalib ini bukan Yesus. Harusnya Ya bukan Yesus. Intinya bukan Yesus. Kan dia mengatakan aku tidak akan mati. Petrus juga mengatakan, Petrus membacakan kemudian nubuat tentang Yesus berdasarkan kakeknya Daud dalam Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa kata Petrus? Bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Daud tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ada 2. Satu naik ke langit, satu yang disalib. Yang naik ke langit inilah yang tidak mengalami kematian. Yang dia katakan sendiri, aku tidak akan mati. itu yang dikatakan yang naik ke surga itu dinamakan roh, iya kan? Dia Lengkap jasadnya naik bang. Lengkap dengan jasad naik. Dengarkan apa? Ya, ya. Garis kata Suaranya hilang bang, suaranya hilang. yang dikuburkan itu badannya, istilahnya tubuhnya yang kotor, istilahnya dosa gitu. Berarti mati dong. Jadi betul, memang mati ya. Lah, mana yang betul? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Dengarkan bang, misalnya abang mati, biar saya bikin ya. Abang mati misal, berarti abang badan Yesus itu kan mengatakan mati, ya. Yesus mengatakan Nyawa aku itu tidak akan gimana? mati. Begini bang, saya tanya balik gini, ya.
Seandainya Bang Juma kan mati, dikubur ya kan, dimakamkan. Jadi nyawa abang itu di mana? Loh, kok jadi mati itu namanya? Yang dikatakan tidak mengalami mati, tidak akan mati, artinya jasad dan ruhnya tidak terpisah. Itu dikatakan oleh Yesus di Mazmur, sampai dikatakannya bahwa aku akan mengalahkan musuhku. Ketika musuhnya berupaya untuk membunuhnya, rupa-rupanya dia diangkat oleh Tuhan ke langit. Lalu musuhnya lah yang disalib. Itulah yang kalian sembah. Makanya nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yesus. Karena yang disembah oleh Kristen adalah yang keluar dari kubur. Yesus asli terangkat ke langit, Bang. Makanya orang Yahudi dan Kristen itu dua kelompok yang sangat berbeda. Yahudi menyembah Elohim, Kristen yang dari barat menyembah kepada yang keluar dari kubur. Ada nggak Tuhannya Yahudi mati? Nggak ada. Ya mati Tuhannya Kristen. Adakah Yesus yang untuk Mesias Yahudi itu mati? Enggak. Dia mengatakan, aku tidak akan mati. Begini Bang. Jadi abang ceritakan ini bagaimana ya cerita? Abang misalnya gini. Gimana? Tahu berarti membuat lagi apa misalnya dia persoalan. Udah tahu mati apa udah tahu hidup masih gitu? Nah, Yesus ini tidak mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak masuk di alam kubur. Berarti yang keluar dari alam kubur ini bukan dia. Kita sepakat gitu ya. Yang sepercaya abang gimana? Mati apa tidak? Tidak. Dia terangkat langsung ke langit. Memang betul. Dia langsung mati tapi terangkat langsung. Lah itu mati. Lah itu mati. Kalau abang mati, kalau saya tidak, sesuai dengan pengakuan Yesus. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Nggak ada. Amin. Nah, sementara yang keluar dari kubur itu apa? Orang yang dibunuh, yang keluar dari kubur. Jadi siapa yang keluar dari kubur ini menurut Yesus? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Tidak. Kok tidak pula Yesus yang mengatakan itu, Bang? Bukan aku yang mengatakan, Yesusnya yang mengatakan itu. Bukan aku. Yesus yang berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Sekarang, artinya abad pertama. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia keluar, dilempar keluar. Itu siapa itu sekarang? Waktu zaman itu dilempar keluar dari mana? Dilempar keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus, Bang? Iblis. Begini Bang, saya ada dulu. Mengapa kalian orang Islam itu selalu saja membahas kitab suci Kristus? Ada Karena kami diutus untuk membersihkan Yesus dari fitnah-fitnah orang-orang kafir terhadap dirinya. Sementara orang Kristen ini tak ada hubungannya dengan Yesus. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus, coba Bang? Yesus orang Yahudi. Dia datang mengaku dengan mulutnya, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalian bukan Bani Israel, tapi kalian memfitnah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang musul ke bumi, keluar dan Anda memfitnah. Kami turun, Al-Quran turun untuk mengingatkan kalian, yang kalian sembah itu bukan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Dan Yesus pun
di dalam kitab saudara akan mengusir saudara. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Diusir kalian sama Yesus yang asli, karena kalian kemudian ya menyembah yang keluar dari kubur, penguasa dunia itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi jadi manusia, Bang? Sejak kapan Tuhannya Yahudi masuk kubur, keluar dari kubur? Itu konsep yang dibuat-buat oleh pendahulu-pendahulu kalian. Dia kan cuma hanya diutus oleh Tuhan Kepada Bani Israel. Sebagai nabi, bukan kepada Anda. Dia kan, kami percaya bahwasanya kan dia dari dia. Maksudnya dari dia itu siapa? Dia Yesus itu ya nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dalam penolakannya mereka membunuhnya, tapi Tuhannya Bani Israel tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang sucinya, maka diangkatlah dia ke atas. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Terangkat dia langsung ke atas. Maka yang menggantikan itu adalah orang yang fasik, orang yang berkhianat, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yesus. Tidak mungkin. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah para pendosa. Salah satu dari mereka yang berkhianat inilah yang disalib menggantikan Yesus. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, siapa yang dikutuk itu di atas salib? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus. Bukan. Yudas. Itulah yang kalian sembah, Yudas itu, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan Yudas adalah iblis. Yesus tidak mati, aku tidak. Oke, saudara, oke. Thank you. Makasih ya. Iya, sama-sama. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya, Bang? Kalau bisa teman-teman begitu Nek langsung buka kamera. Karena diskusi kita itu pelan-pelan. Akun saya belum bisa kamera, Bu. Dari mana, Bang? Katolik atau Protestan? Saya Kristen saya. Yang keluar dari kubur siapa, Bang? Tuhan Yesus. Tuhan keluar dari kubur. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Tapi Yesus, Sekali Yesus tetap Yesus. iya itu urusan Anda. Nggak ada, tak ada yang bisa menggantikan Tuhan Anda. Anda aja yang pikir itu. Nggak ada urusan itu. Sekarang Yesus itu mengatakan bahwasanya penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ngarang, Pak. Gimana, Bang? Nggak usah ngarang. Itu Yesus Kamu katakan. tahu tentang Yesus dari mana? Dari Bible. Bentar. Itu betul yang mana? Bible yang ini. Betul yang mana? Bible yang banyak istilah Al-Quran di dalamnya. Yang mana? Nih. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ini. Oh, jadi kamu tahu Yesus dari perjanjian lama? Ya. Yesus mengatakan dirinya di perjanjian baru harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di perjanjian lama, kata Yesus, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Bang.
Abang Ya. tahu dari kisah Yesus, ngomong panjang lebar tentang Yesus itu dari kitab apa, Bang? Ini Bible, kitabnya Anda. Ya, Bible yang mana? Ini kitab Anda ada. Yang mana? Yang mana? Ada yang Lukas, mana? ada Markus, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, Oke. ada kitab Wahyu. Hmm. Nah, terus Oh iya. Ah, Anda tahu Siapa kalau Yesus itu penulis Tuhan itu, Bang? dari mana? Anda tahu kalau Yesus Tuhan itu dari mana? Hah? Dari mana? Hah? Dari Bible. Di mana? Di mana di Bible ini kalau Yesus pernah mengaku Tuhan? Di mana? Di kitab Untuk mana memahami Yesus? Yesus Tuhan tidak perlu harus Oh, harus gila dulu Dengarkan gitu. dulu. Harus gila dulu, harus gila. Nah, harus gila dulu. tidak harus mengikuti omonganmu, Bang. Ya. Nah, omongan Kamu harus Yesus, memahami, saya ya. tanya Anda, di mana Anda mendapatkan pengajaran kalau Yesus itu Tuhan? Di mana? Oh, di Pengajarannya sini ya, nggak ada jika- tertulis. Di Bible ini nggak ada ora. Lalu kamu tahu Yesus itu Begini, Tuhan begini. dari mana? Dari mana? Yang Nah, ngajarin sampean kalau Yesus kamu itu jangan- Tuhan itu sopo? Edan iki. Di mana di Bible ini tak ada. Ora iso. Makanya kamu harus belajar Bible yang lebih baik. Lah iki aku udah belajar, Jangan aku udah cuma- baca iki. Udah aku baca. Nah, kamu tuh banyak ngomong. Ya, Jangkrik. kosong ilmu kamu. Lah, kamu yang kosong ilmu. Kosong ilmu Lah, kamu. aku mau baca loh. Aku mau baca tertulis di mana? Yesus mengaku Tuhan itu tertulis di mana? Bukti Mana? Yesus Tuhan tidak harus Yesus ngaku Tuhan. Ah, berarti kamu gila Jangan berarti. kamu ngomong. Lawong gimana toh? Bukan gila. Yesus mengajarkan dirinya Kamu bukan gila. Tuhan loh. Kau paksakan gila, dia Pak. Tuhan. Piye? Yang tahu Kamu yang Yesus, gila. Tidak yang bisa tahu kamu siapa Yesus itu, ya Yesus sendiri. Loh kok kau yang lebih tahu tentang Yesus? Nah. Emang lu siapa? Mungkin maksud lo Yesus yang keluar Siapa? dari kubur. Kalau Yesus yang keluar dari kubur itu kau mengtuhankan, ya itu derita lo. Tapi kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, itu cuma nabi, manusia. Ora iso jadi Tuhan iki, kecuali yang keluar dari kubur kau mau tuhankan, ya silakan, tapi itu bukan Yesus. Sudah kan? Udah, Boleh saya bicara? silakan. Boleh saya bicara? Iya silakan. Oke. Hmm. Dengar baik-baik Jumat dan Baik-baik dengar. gengnya ya. Silakan. Dengarkan baik-baik. Oke. Hmm. Tolong jangan dipotong, Bang, ya. Jangan dipotong. Hmm. Bang Cuma ngomong, saya dengar. Ya. Sekarang giliran saya ngomong, ya. Iya, tapi yang berkelas Bang Cuma mulutnya, harus jangan tahu. cuma ngibul, ngomong pakai data. Bang Cuma harus tahu, ya. Bang Cuma tahu tentang Yesus kan sumbernya dari kitab Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru para penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya dan seterusnya dan kawan-kawan. Mereka ini adalah para murid-muridnya Yesus. Dan para murid-muridnya Yesus setelah Yesus naik ke surga, mereka memberitakan nama Yesus, menyebar ya, ribuan orang bisa percaya Yesus adalah Tuhan, dan karena Yesus adalah Tuhan, maka orang-orang yang meyakini Yesus Tuhan itu adalah disebut Kristen. Ya, Artinya, Tuhan. Bang, artinya, Sudah. Bang, dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu. Ayo belajar mendengar. Ya, artinya, Bang, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Nah, sekarang Abang tahu tentang Yesus dari buku tulisannya orang Kristen. Kok Abang membenturkan Yesus dengan Kristen? Kebodohan macam apa yang sedang dipertontonkan oleh si Cuma banyak ngomong itu? Jadi Udah. Abang tuh tahu tentang Yesus dulu dari hasil Udah. tulisan orang-orang Kristen. Udah. Kok Abang memojokkan, membenturkan Yesus dengan Kristen? Itu pamer kebodohan, Bang. Sama Udah. Abang agak kasar sedikit ya, mohon. Enggak apa-apa, kamu Kristen kok wajar. Ini Bang ya, Hmm. dengarkan dulu.
Nah, apa? Kebenaran agama Kristen, kalau ukurnya tidak bisa diukur dari omongan si Juma. Lalu Yang diukur jauh dari omongan Kristen siapa? dan bukan Kristen. Lalu diukur dari omongan siapa? Alkitab yang dipahami oleh orang Kristen. Omongan Juma banyak bohongnya dari benar. Ah, Begitu ya. kalau mau Oke. gila jangan di sini. Kamu kalau Gila nggak itu di comot-comot ayat nggak dapat duit cuma gitu loh, nggak banyak fire. gila kau edan, edan. Kalau kalah aja, nggak usah nangis. Sakit hatinya. Lo kalau kamu merasa menang, lo kok jadi guru di sini? Jangan kau nangis. Yang paham tentang Bible ya kami orang Kristen yang paham Bible, paham matamu suwe. Paham apa? Yang tadi aja yang pertama, kalau mau paham Bible itu jangan pakai akal. Jangkrik. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera? Oh, Bisa buka kamera, Bang? oke Bang Juma, saya mau bertanya nih. Buka kamera dulu. Bisa bertanya apa tidak? Buka kamera bisa atau tidak? Saya mau Nggak bi- bertanya nih Bang, aku mau nanya. Buka apakah- kamera. Saya kasih kamu bertanya 1000 pertanyaan. Buka kamera dulu. Saya mau bertanya Bang. Saya akan jawab 1000 pertanyaanmu. Buka kamera Nggak dulu. usah. Saya ini mau bertanya satu aja. Mau sampai usah 1000. Tanya di kloset sana atau di batu nisannya pendetamu. Kau tanya, jangan di sini. Suruh buka kamera aja susah. Halo. Selamat malam. Malam, Bang. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Bisa buka kameranya, Pak? Ini mau mati lampu. Nggak apa-apa, nyalain aja dulu. Silakan. Mati lampu. Nah, itu bisa. Dari mana? Katolik, Protestan, Abang? Protestan. Protestan. Hmm. Abang ada Bible di situ Mau bisa nanya. baca? Lukas 4:11. Ini saya mau nanya siapa yang keluar dari kubur kan gitu loh. Jadi yang disembah-sembah di kuburan itu yang Muhammad gimana itu? Siapa yang disembah Nabi Muhammad maksudnya? Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya gimana? Rob kamu. Robku. Rabbus samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahudu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Manzal ladhi, beliau bertahta di atas, bukan di kubur. Itu Tuhan kami, bertahta di arsy. Oke? Jadi yang Bapak Tuhankan itu apa? Rob atau gimana? Tuhan kami Allah, Rabbus samawati wal Iya. ard. Kenapa Anda mengatakan Nabi Muhammad Tuhan kami? Kenapa? Alasannya apa? Jadi Alasannya? setiap saya dengarkan lebar. Alasannya tiap lebaran itu Muhammadku kok Muhammad yang disembah. Oh, kok disembah pula? Jadi kalau ilmu masih nihil, lebih baik bertanya, kenapa Anda mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad? Apa alasannya?